Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jega, NPM 19050009. Saya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, jurusan Pendidikan Ekonomi, semester 5A. Di sini saya dalam pembuatan video kali ini saya akan membahas tentang grand strategi menuju negara industri. Di mana pembahasan pertama yaitu adalah tentang profil usahanya, di mana profil usaha kecil dan pengembangannya tersebut. Dalam tahapan pertama yang dibahas adalah tahap studi kelayakan. Yang dibahas di sini yang pertama tentang tahap studi kelayakan ini tentunya tentang penemuan ide. Yang kedua, memformulasikan tujuan usahanya. Yang ketiga, analisis dalam pembuatan usaha tersebut. Dan yang keempat, keputusan. Dan yang kedua, pembahasannya tentang profil usaha kecil dan pengembangannya. Pembahasan kedua yaitu adalah profil usahanya, di mana komisi untuk pengembangan ekonominya mengemukakan kriteria usaha kecil sebagai berikut, yaitu yang pertama, manajemennya berdiri sendiri atau manajernya adalah pemilik usaha tersebut. Yang kedua, modalnya disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil. Yang ketiga, daerah operasi bersifat lokal. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Kemudian pembahasan kedua yaitu adalah contoh usahanya. Di sini saya akan menjelaskan contoh usahanya. Saya ambil dari contoh usaha laundry, di mana dalam usaha laundry ini atau usaha kecil-kecilan berikutnya adalah jasa laundry ini tidak dapat dipungkiri mencuci kegiatan yang menguras banyak tenaga. Kebanyakan orang sibuk dan memiliki segudang pekerjaan di kantor, baik itu di kantor ataupun di luar kantor manapun. Jadi yang menjadikan laundry kiloan sebagai penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, kita yang memiliki waktu lebih banyak bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuka peluang usaha kecil-kecilan seperti usaha laundry tadi. Modal untuk membuka membuka jasa laundry tersebut terbilang tidak rumit. Karena apa? Karena dengan modalnya sekitar 7 jutaan, kita sudah bisa membuka usaha laundry kiloan di rumah kita sendiri. Modal tersebut untuk membeli peralatan, kemudian untuk membeli peralatan cuci, dan kemudian juga membayar gaji pegawai dalam membantu bisnis kita dalam menjalankan laundry kiloan tersebut. Jadi dengan modal yang tidak begitu besar, kita dapat mendapatkan keuntungan yang besar.
karena kebutuhan para karyawan atau mahasiswa dalam laundry pakaian cukup tinggi. Jadi, gunakan kesempatan itu untuk menghasilkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kemudian, masalah UMKM dan cara mengatasinya dalam usaha laundry kiloan ini. Itu yang pertama, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini sudah ada sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan potensi sumber daya alam yang ada. Apalagi sekarang kita bisa melakukan pendaftaran UMKM online dimanapun kita berada. Apalagi UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga pekerja nasional, sehingga berkontribusi besar dalam membangun perekonomian suatu negara. Meski begitu, ada beberapa permasalahan yang sering dialami UMKM di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor ekonomi. Jika tidak diatasi, maka UMKM ini yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, bahkan gulung tikar. Kemudian ada banyak permasalahan yang mungkin dialami oleh para pelaku UMKM di mana di Indonesia, namun terdapat beberapa masalah utama UMKM ini yang sering terjadi sehingga menghambat pertumbuhan usaha. Apakah masalah UMKM dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama, itu cara mengatasinya adalah masalah UMKM yang pertama adalah minimnya modal usaha, di mana modal merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM. Karena minimnya modal yang dimiliki para pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat, sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak optimal. Untuk itu, banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan mencari modal melalui pinjaman bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh pinjaman modal dari bank tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM, sehingga usaha menjadi mandek. Jadi solusi dalam mengatasi minimnya modal usaha dalam UMKM ini adalah, jika kita termasuk pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan, jangan khawatir. Sering berkembangnya teknologi, para pelaku UMKM kini bisa mendapat modal tambahan melalui sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau penggalangan dana. Ini dikenal dengan istilah crowdfunding. Jadi permasalahan yang kedua adalah kesulitan dalam hal perizinan, di mana perizinan juga menjadi salah satu masalah UMKM yang sering dialami di Indonesia. Padahal, izin usaha resmi merupakan hal penting dalam sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Tanpa izin resmi, UMKM tidak akan bisa mengajukan modal, sehingga akan sulit untuk mengembangkan usaha. Jadi, solusi
permasalahan yang kedua ini tentang kesulitan dalam hal perizinan, yaitu karena itu setiap UMKM sebaiknya memiliki surat izin usaha atau surat izin usaha perdagangan atau yang kita kenal dengan SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha kita. Kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital, di mana setiap pelaku UMKM ini tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis ini menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran yang secara digital. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara online ataupun melalui media sosial atau marketplace, pemahaman tentang pemasaran digital ini masih belum maksimal, sehingga potensi keuntungannya yang diperoleh pun masih belum optimal. Jadi solusinya, untuk itu para pelaku usaha tersebut perlu meningkatkan pengetahuan tentang cara melakukan pemasaran digital dengan tepat, sehingga dapat meningkatkan angka penjualan produk. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital, di mana setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya tersebut. Dan yang selanjutnya pembukuan masih manual, di mana meski di Indonesia sudah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan pembukuan secara manual. Jika pembukuan manual mengalami kerusakan, kehilangan, atau kesalahan, maka seluruh data akan hilang dan sistem penjualan menjadi terhambat. Padahal pembukuan ini merupakan elemen penting dalam kegiatan usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam peminjaman modal tersebut, yaitu jika kita termasuk pelaku usaha yang masih menggunakan pembukuan manual, beralihlah ke pembukuan otomatis dengan menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Untuk permasalahan selanjutnya yang kelima, yaitu kurangnya kesadaran membayar pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini diprediksi karena banyak pelaku UMKM yang masih belum menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak, serta belum mengetahui cara menghitung pajak. Padahal jika pelaku UMKM tidak membayar dan melaporkan pajaknya, mereka akan dikenakan sanksi pajak. Itu sudah pasti, yang sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan mereka. Untuk menghindari sanksi tersebut, kita perlu melakukan pembayaran pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi PPh Final dan online pajak, atau yang kita kenal dengan aplikasi pajak penghasilan dan atau dari online pajak. Mungkin cukup sekianlah pembahasan pembuatan video tentang pembahasan saya mengenai tren strategi menuju negara industri ini. Kalau ada materi yang kurang jelas mungkin atau yang salah, saya mohon maaf.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 15 menit.